Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini kita dapat satu soal ya, soal kayaknya satu rangkuman soal di kelas 12 ya. Ada beberapa materi di dalamnya, kita coba jawab dengan cepat ya, karena ini kayaknya soal pilihan ganda, memang posisinya harus dijawab dengan cepat. Oke, terima kasih ekstensinya dulu di channel kami ya, bagikan apapun yang kami bagi di channel kami ya, semoga apa yang kami bahas itu bisa menjadi teman belajar teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja di soal berikutnya. Nah ini ya, oh dia ada berapa nomor ini, 20 nomor ya. Nah, kita coba agak cepat saja ya, kita coba agak cepat, semoga bisa di bawah setengah jam lah. Enggak mungkin juga. Kita coba cepatin aja ya. Oke, jadi berikutnya dia bilang beberapa contoh ya, enggak ya? Beberapa contoh dari penerapan sifat korelatif ya. Nah, ini kalau kita mau cari tahu, kita bisa cari masing-masing ya. Nah, nanti ini kan dia bilang di sini yang hubungannya dengan tekanan osmotik ya, tekanan osmotik dengan penurunan titik beku ya. Nah, kalau tekanan osmotik berarti ini kayaknya tekanan osmotik itu penyerapan air ya, ini P dia pakai ya, berarti yang nomor 2 depannya ya, nomor 2 depannya berarti kan tidak mungkin ini ya. Nah, berarti sisa 2 ini antara 4 dan 5. Massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif ini itu bukan penurunan titik beku, tapi delta Tb, kenaikan titik didih itu ya, kenaikan titik didih kalau massa molekul ya. Kemudian yang 5 itu ya, ini bisa, ini delta Tf ini, supaya saljunya itu tidak mencair, ditambahkan NaCl sehingga titik bekunya semakin turun itu ya, paham ya. Nah, sebenarnya nomor 3 itu juga masuk delta Tf, ini juga delta Tf sebenarnya ini juga delta Tf, ini juga delta Tf ini ya, supaya tidak gampang airnya berair, jadi ditambahkan garam ya. Berarti tapi karena dia harus membawa tekanan osmotik di depan, berarti jawabannya adalah 2 dan 5 gitu ya, gampang ya, karena 4 itu salah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga soal, hati-hati dengan soal seperti ini nggak dihitung kayaknya nih ya, nggak dihitung. Kita coba ya. Nah, coba teman-teman baca baik-baik. Dia bilang seperti ini ya, titik didih larutan itu selalu lebih besar daripada titik didih pelarut murni ya, titik didihnya ya. Nah, kemudian oh ya, kan rumusnya yang nomor 2 itu kan gini, rumusnya itu selalu begini, Tb ya, Tb sama dengan 100 ditambah delta Tb. Jadi 100 ini tergantung, kalau pelarutnya air ya berarti 100, kalau bukan air berarti titik didih pelarutnya. Jadi kalau kayak misalnya pelarutnya itu alkohol ya, titik didih alkohol misalnya 70 misalnya ya. Nah, berarti nanti rumusnya delta Tb itu kan dari sini kan kelihatan nih ya. Berarti kalau dia bilang titik didihnya itu adalah 100,451, ya sudah, kita masukin aja 100,451 ya, sama dengan 100 ditambah delta Tb ya, 100 ditambah delta Tb ini ya, tambah delta Tb, berarti delta Tb nya jadi berapa ya, delta Tb nya ya tinggal dikurang 100,451 dikurang 100, berarti dapatnya berapa, delta gitu, ya, bang ya. Nah, lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini hati-hati sekali dengan soal ini ya. Nah, karena kenapa, ini yang dia ketahui di sini titik beku, ini Tf, sementara di soalnya dia ketanyakan adalah penurunan titik beku nih.
penurunan titik beku. Berarti ini yang ditanyakan adalah delta TF ya. Soal ini memang ingin menjelaskan pada kita bahwa ada keadaan yang berbalik atau berbanding terbalik di dalam rumus delta TF, beda sama delta TB tadi. Karena dia kan rumusnya kayak gini nih ya. Rumusnya itu kan modelnya kan gini. TF ya itu sama dengan itu sama dengan 0 dikurang delta TF ya. 0 dikurang delta TF ya. Nah, sementara delta TF sendiri ya, delta TF sendiri rumusnya adalah M dikali KF ya, dikali KF dikali I ya. Nah, dari sini lihat nih, ini kan operasi matematikanya tanda kurang nih ya kan. Nah, hati-hati. Jadi yang di atas itu TF, yang di tabel ini TF, yang ini delta TF. Berarti nanti kalau mau gampang hilangkan aja minusnya gitu. Teman-teman bisa hilangkan semua minusnya, maka itu nilai asli dari delta TF-nya ya. Kemudian dia bilang begini, berbanding lurus dengan konsentrasi, betul atau tidak ya. Kalau berbanding lurus dengan konsentrasi, coba lihat nih, 0,2 akan selalu lebih tinggi ketimbang yang 0,1. Berarti nomor satunya benar ya, nomor satu benar ya. Nah, kemudian apalagi, elektrolit itu lebih tinggi daripada non elektrolit, ya betul ya. Yang elektrolit kan yang ini, non elektrolit itu yang ini ya. Lihat, perhatikan nilainya ya. Itu memang selalu elektrolit lebih tinggi daripada non elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Elektrolit lebih tinggi 0,3, betul, elektrolitnya betul. Ini kayaknya agak salah. Ini gimana nih yang ini nih? Ya, non elektrolitnya, elektrolit lebih tinggi dengan konsentrasi yang sama 0,1. Tapi kalau dari tabel lain juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Bergantung pada ikatan kimia, betul atau tidak? Bergantung pada ikatan kimia, betul ya. Nah, bergantung dengan jenis ikatan. Jenis ikatan itu adanya di sini. I itu kan rumusnya nanti 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Itu rumusnya alfa ya. I ya. Nah, N ini kan jumlah ion. Berarti ini kan jumlah ion. Nah, berarti kalau dia terbuat dari ikatan ion, ya pasti nilai I-nya akan tinggi. Berarti ini juga benar nih. Ya. Nah, 1 dan 3 benar. Nomor 2. Nomor 2 salah nggak ya? Aduh, ini agak salah nih ya. Kalau di head to head kan di NaCl konsentrasi 0,1 itu 0,3, di sini 0,1, betul lebih tinggi. Tapi kok di NaCl ini 0,7, ini 1, ya. Kok bisa salah ya? Padahal mestinya ini itu harusnya lebih tinggi ya. NaCl-nya harusnya lebih tinggi. Ini kayak salah angka kayaknya ya. Kalau dibaca redaksinya, elektrolit lebih tinggi daripada non elektrolit dengan konsentrasi yang sama gitu ya. Nah, kalau dilihat dari angkanya kayaknya salah ya. Tapi saya bisa jamin ini kayaknya angkanya salah. Ini angkanya yang salah, yang ini ya. Saya bisa jamin ini angkanya pasti salah. Karena kenapa? Ya memang, karena kan memang ini kan konsentrasinya kan kelihatan nih ya, 0,1 saja lebih tinggi, masa 0,2 dia lebih rendah, kan tidak mungkin. Berarti mestinya benar ini ya. Nah, walaupun datanya di yang keempat ini salah ya, tapi saya tetap jawab alfa saja ya, supaya tidak rancu. Mending saya perbaiki soalnya ya. Nah, nanti teman-teman coba dihitung benar tidak ya, silakan dihitung kembali ya. Nah, kenapa bisa elektrolit itu lebih tinggi? Karena ada nilai I-nya itu tidak 1
ya, nilai I-nya itu enggak 1 gitu. Sementara ini kan I-nya itu 1 dia. Nah, faktor pengaruhnya pasti akan lebih tinggi yang di elektrolit itu, seperti itu ya. Nah, itu logikanya. Nah, jadi mending saya perbaiki soal ketimbang saya memperbaiki menyalahi teori karena soalnya yang salah ya. Oke, lanjut. Kemudian mana? Oh, isotonik. Isotonik ya. Kalau ada kata isotonik ya sudah pasti ya masuk di tekanan osmosis itu ya, isotonik. Oke. Penurunan tekanan uap, betul. Tekanan osmotik. Itu ya. Jadi kalau dia bilang isotonik berarti tekanan osmosisnya sama gitu. Ya. Gampang ya. Kelima dia bilang bilangan oksidasi belerang di dalam aluminium sulfat. Oke, ini kita pisah aja nih dulu. Ini kan kepisah, nanti keluar itu SO4 minus 2. Berarti dari SO4 minus 2 dan SO3 minus 2. Nah, ini kemarin teman-teman di aturan Bilok, silahkan dilihat di awal kelas 12 kita sudah pelajari. Oksigen itu selalu berapa? Minus 2. Ya, kali 4 berarti minus 8. Hasilnya ion itu jumlah biloksnya selalu sama dengan muatannya, ya kan? Berarti nanti sini pasti harusnya plus 6. Paham ya? Nah, berarti nanti yang benar ya error ya. Nah, nanti teman-teman silakan hitung kembali yang untuk SO3-nya ini. Ya. Oke, pasti dapat plus 4 dengan cara yang sama kok, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, nomor 6, berdasarkan harga potensial tersebut, reaksi yang dapat berlangsung secara spontan. Oke. Jadi prinsipnya dalam direct volta itu selalu seperti ini. Ya, jadi kalau kita direct dalam direct volta yaitu selalu ini. Kiri ya. Kiri. Harus saya kasih agak dulu sedikit. Ya. Selalu ini. Ya. Kiri mereduksi kanan ya, mereduksi kanan itu selalu begitu ya. Nah, berarti kita bisa pastikan unsur yang ada di sebelah kiri akan mengalami reaksi oksidasi, sementara unsur yang ada di sebelah kanan itu akan selalu mengalami reaksi reduksi gitu. Itu konsepnya kalau dia mau berjalan secara spontan. Nah, pertanyaannya ya, kalau tidak spontan bagaimana? Ya, kalau tidak spontan ya sudah. Kalau tidak spontan berarti dia harus melangkai aturan ini, berarti jadinya kanan mereduksi kiri, seperti itu ya. Nah, kita coba deret dulu. Ini kan sudah ada nilai direct voltanya nih. Ini kita tinggal deret saja ya. Kita tinggal deret ini ya. Nah, kita tinggal deret berarti gimana? Siapa yang paling kiri? Lihat aja yang paling kecil. Berarti yang paling kecil itu adalah FE ya. Kemudian diikuti oleh siapa? Diikuti oleh NI. Diikuti oleh NI. Kemudian diikuti oleh terakhir sama siapa? Yaitu PB. Seperti itu ya. Berarti FE itu ada paling kiri. Berarti tinggal kalau memang sesuai aturan berarti tinggal cari Fe yang mengalami oksidasi. Di mana Fe mengalami oksidasi? Ya, tidak mungkin di sini. Karena sini kan mengalami dari plus 2 jadi 0. Itu salah ya. Nah, di mana oksidasi? Ya di nomor 3. Seperti itu. Berarti yang ada 3-nya. Ya, berarti ini salah nih ya. Nah, kemudian setelah itu nomor 2 apakah benar atau salah nomor 2? Nomor 2 tinggal lihat aja. Ya, teman-teman sisa lihat nomor 2, dia head to head antara Ni dan Pb. Nah, di sini Ni itu lebih di kiri, sehingga Ni akan mengalami oksidasi ketimbang Pb. Berarti Ni-nya mengalami oksidasi tidak? Ya betul, dari 0 menjadi positif 2. Berarti ini juga benar. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. Nah, oke, gampang ya. Berarti jadi konsepnya ingat, konsepnya hanya satu ini kok. Ini satu konsepnya doang. Ya, konsep yang sama akan kita pakai di sini ya. Jadi kalau dia bernilai positif ini berarti dia spontan itu ya. Caranya ya sama dengan tadi, urut dulu berdasarkan deret ya. Kalau kita urut berdasarkan deret ini
Siapa yang paling kiri? Lihat aja nilainya yang paling kecil, berarti adalah Mg ya. Kemudian siapa? Kemudian adalah Al. Tuh ya. Kemudian siapa lagi? Setelah Mg, Al, kemudian ada Zn ya. Zn. Lalu siapa lagi? Lalu hidrogen. Ya, dan terakhir siapa? Cu. Itu ya. Deretnya seperti itu. Nah, karena Mg paling kiri, berarti dia akan cenderung mengalami oksidasi ya. Karena Cu sebelah kanan, maka dia akan cenderung mengalami reaksi reduksi. Ya, lihat saja di sini promosinya. Teman-teman hanya perlu lihat saja posisinya di sini, di mana Mg mengalami oksidasi, sementara Cu mengalami reduksi. Yang mana jawabannya? Ya pasti alfa. Gitu ya. Gampang ya. Untuk nomor 8 kita coba setarakan saja bagusnya nih, aman dengan cara setengah reaksi ya. Nah, dengan cara setengah reaksi ya. Berarti saya kasih gini nih. Cr2, jadi situ itu tulisannya kecilan ya. Cr2O7 minus 3 minus 3 minus 2 ya, menjadi Cr plus 3 itu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi ini terlalu mepet ya, menjadi Cr plus 3 ya. Nah, kemudian yang satunya lagi itu adalah Fe plus 2 menjadi Fe plus 3 gitu ya. Nah, berarti kan supaya setara kita kasih 2 di sini nih ya kan. Lalu sebelahnya bersama O nya kita tambahkan 7H2O ya. 7H2O berarti di sini nanti ditambah 14H plus tuh ya. Sementara yang di bawah di sini akan kita tambahkan, saya selesaikan di atas dulu ya elektronnya. Ini 12, ini 6, berarti akan kita tambah dengan 6 elektron itu ya. Yang di bawah itu akan kita tambah dengan 1 elektron ya. Nah, berarti nanti supaya sama, ini kita kali 1, ini kita kali 6, berarti Fe nya bakal 6 nih ya. Fe nya itu bakal 6 sini nih ya, berarti Fe nya bakal 6 gitu ya. Nah, Cr nya kan sudah muncul nih 2 ya. Nah, jadi kalau kita kembali di soalnya, berarti ini pasti 2 ya, ini pasti 2, maaf, ini pasti 2, ini 6 ya, ini juga 6 itu ya, berarti jawabannya B itu. Oke, lanjut, gampang ya. Saya lanjutkan untuk soal ini. Nah, ini hati-hati, rumusnya itu bagaimana teman-teman? Rumusnya itu adalah W ya sama dengan AR ya, AR per valensi ya dikali I dikali T per 96500 itu ya. Ini rumusnya, rumus dasarnya ya. Berarti kan lihat dari sini, ini sudah dia bilang AR per valensi, berarti yang kali salah, ini salah, kemudian apalagi ini juga salah ya. Nah, kemudian ingat di sini kan itu satuannya detik ya, satuannya detik, sementara di soal itu dia bilang jam, berarti yang ini otomatis bakal dikonversi dari detik ke jam ya, berarti pasti ada namanya 60 dikali jamnya, berarti jawabannya adalah delta. Seperti itu, aman ya. Saya lanjut lagi, kita lebih cepat lagi ya. Nah, ini dia bilang, ini soal bersambung nih ya. Dia bilang berikut ke korosi dan seterusnya. Nah, syarat sebuah korosi dulu deh. Syarat sebuah korosi itu adalah adanya air atau ada basah ya, ada air itu. Kemudian ada oksigen itu, ada O2 ya, sumber oksigennya, peroksidasinya. Nah, kemudian apalagi ya, pasti ada elektrolitnya ya. Kalau ada elektrolitnya berarti dia kebutuhan elektronnya itu akan lebih tercukupi
ya, ada elektrolitnya. Nah, berarti teman-teman sisa lihat nih, yang mana? Kan dia bilang dari yang paling lambat. Berarti cari yang tertutup kalau yang paling lambat. Karena kan kalau tertutup pasti tidak ada O2-nya. Ya, tidak ada, maksudnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu mudah mendapatkan oksigen. Berarti cari yang 4 depannya. Berarti jawabannya B. Kan hanya dia, ya. Karena yang paling cepat mestinya adalah nomor 1, ya, karena dia bilang terbuka berarti ada oksigen, air berarti basah, garam berarti elektrolit, seperti itu ya jawabannya. Oke, lanjut tadi. Nah, hati-hati, ini soal yang agak sama dengan konsep yang tadi di atas ya, sama dengan konsep tadi di atas. Dia bilang perlindungan katodik ya. Perlindungan katodik itu apa? Berarti kita menyediakan kalau dari definisinya ya, kita akan menyediakan logam ya, logam yang enolnya itu lebih negatif, ya. Selain Fe lebih negatif daripada Fe itu ya, daripada ya, jadi harus dicari yang daripada Fe tuh. Nah, itu maksudnya ya. Nah, berarti kita tinggal lihat nih, Fe-nya ada di mana? Ya, Fe-nya itu adalah minus 0,44. Kalau saya mau cari yang lebih minus, berarti misalnya Fe ada di sini, saya cari yang apa? Apakah di kanannya atau di kirinya? Nah, pasti karena saya cari yang minus, saya pasti cari yang di kirinya. Itu. Bukan di kanannya, karena kalau di kanannya akan lebih positif. Berarti apa itu? Apa yang paling minus? Ya pasti magnesium. Ada kayaknya lagi satu Kak, misalnya Al, boleh, Al juga bisa ya. Nah, jadi tapi yang paling lebih mudah katodik ya pasti Mg, karena nilainya jauh lebih minus lagi, seperti itu ya. 12. Nah, ini kayaknya sudah pernah nih ya, yang senyawa halogen ya. Aduh, senyawa halogen ya, mana hati-hati dengan ini. Dia bilang sangat reaktif di dalam bentuk senyawa. Hati-hati, salah ya. Yang dimaksud bentuk kalau halogen itu biasanya dia apa? Diatomik ya. Berarti kayak Cl2, F2 dan seterusnya ya. Nah, berarti satunya salah. Itu ya. Satunya salah. Berarti yang ada satunya salah nih ya. Nah, kemudian apa? Bilangan oksidasinya +2, salah ya. Bilangan oksidasinya halogen itu adalah berapa? -1 ya, -1 sampai dengan +7. +7 gitu ya. -1 seperti ini ya, sampai dengan +7. Berarti yang ada duanya juga salah ya. Berarti ini salah, berarti jawabannya adalah E. Paham ya? Seperti itu. Kemudian, ini klorin. Klorin katanya dia bisa jadi pemutih. Oke, berarti penggantang. Penggantang itu berarti pemutih ya, bagian untuk kemampuannya untuk memutihkan benda ya. Objek. Nah, jadi kayak misalnya ada baju ya, ada baju yang nodanya lumayan. Nah, itu kita kasih pemutih biasanya. Nah, ini lagi. Dia bilang periode 3, hati-hati ya, periode 3 yang penyusun tulang, membran dan sebagainya di DNA. Nah, kemungkinan apa? Yang paling mungkin, yang paling mungkin adalah fosfor ya. Nah, fosfor itu ada di tulang, ada di gigi, dan juga ada di DNA ya. Kalau kita bahas basa nitrogen itu ada yang pakai fosfor. Belerang juga ada di basa nitrogen, tetapi tidak ada di tulang maupun gigi ya. Kemudian 15, hati-hati dengan konfigurasi nomor 15. Nomor 15 ini yang saya tidak suka ya. Karena kenapa saya tidak sukanya? Ingat, konfigurasi seperti ini, mana? Nih. Ingat, dalam deretan konfigurasi mestinya itu kalau berdasarkan tingkat energi mestinya 4S itu selalu lebih duluan daripada 3D. Itu, ya, paham ya? Selalu lebih duluan daripada 3D. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Nah, sementara ini dia susunnya berdasarkan urutan kulit. Nah, seperti itu ya. Apakah salah? Tidak sebenarnya. Tapi yang lebih ada dasarnya kalau dia berdasarkan tingkat
tingkat energi. Tingkat energi itu pasti begini. Nanti teman-teman lihat lagi urutannya deh ya, tingkat energi. Seperti itu ya. Nah, dia bilang transisi ya, transisi pasti berakhiran dengan D ya, berakhir dengan D. Nah, kalau posisinya begini berarti pasti cari yang ada 3D dan 4S-nya. Berarti yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Berarti selain Q ya, berarti PRS. Berarti itu ya. Oke, gas neon. Berwarna apa katanya? Kalau di referensi dia bilang itu merah jingga. Ya, merah jingga. Saya tidak tahu. Karena dua-duanya ada nih, ada merah, ada jingga. Tapi lebih bagus ambil merah aja. Karena dia yang punya panjang gelombang paling tinggi ya. Oke, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kesadahan. Nah, hati-hati kalau kesadahan itu berarti adalah apa? Kalsium dan magnesium atau Ca dan Mg. Ini nanti dibedakan, ada sementara, ada ada yang sada sementara, ada yang sada tetap. Sada tetap itu kalau ujungnya sulfat kalau saya ingat ya. Kemudian apa lagi? Ini dia bilang pengawet ya. Teman-teman tinggal gampang sih, penyedap kan paling gampang tuh. Penyebab itu MSG dan inilah MSG. Ya, ini MSG. Itu berarti nomor 2 adalah penyedap. Cari yang nomor 2 di tengah. Alpha-G. Ya, natrium sikamat betul pemanis ya. Natrium benzoat betul itu adalah pengawet ya. Kalau ini itu untuk pelarut di parfum. Ini ya, ini di parfum. Kalau ini untuk antioksidan. Ya, ini antioksidan. Itu ya. Berarti apa? Nomor 19. Gampang nih. Kan pH-nya turun jadi 7 tandanya. Dia mau di up. Kalau mau di up ya berarti teman-teman harus tambahkan minimal basah ya, minimal basah. Dan apa itu ya? Kapur, yaitu CaOH 2 kali ya. Kemudian nomor 20. Nah, hati-hati penghijauan loh ya. Apa yang jawabannya paling tepat? Hati-hati ya, karena yang tepat adalah keseimbangan, menjaga keseimbangan gas CO2, N2 dan oksigen. Karena kalau penghijauan itu kalau pagi memang dia akan menyerap CO2, menghasilkan O2, tapi malamnya kan berkebalikan. Nah, berkebalikan justru O2 yang dibutuhkan oleh tanaman di malam hari. Itu yang disebut menyeimbangkan ya, karena dia akan saling berganti. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah ya, soalnya lumayan ya. Tetapi memang sengaja disetting untuk dijawab cepat. Oke, belajar baik-baik teman-teman, sehat selalu, sampai jumpa lagi ya. Mohon apa yang sudah kita bahas hari ini teman-teman bisa jadikan bahan pelajaran teman-teman di rumah ya. Ingat selalu share video kami ya, like juga dan tambah subscriber kami juga dong ya, supaya menjadi channel kami terus berkembang. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.